Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah kembali Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Dzulhijjah, salah satu minal ashhuril hurum, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kemuliaannya itu binasil Quran, dengan nas Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, yaitu salah satu sardun 3 bulan secara berturut-turut, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Wa wahidun fardun, dan 1 bulan secara terpisah yaitu bulan Rajab. Jadi kemuliaannya binasil Quran. Dan bulan-bulan tersebut fi sadril Islam, di permulaan Islam Allah mengharamkan peperangan terjadi. Sampailah turun satu ayat Al-Quran yang berbunyi faqala ta'ala faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Perangilah oleh kalian akan orang-orang musyrik yang jahat kepada orang Islam dimanapun kalian mendapati mereka. Para ulama mengatakan dengan turun ayat tersebut, asal hukum yang Allah haramkan berperang ada di bulan yang keempat nusikha, dihapus daripada hukum berperangnya. Jadi yang dihapus hukum berperang, wa baqiyat hurmatuha, tapi kemuliaan bulan yang keempat masih tetap. Dengan apa? Di antaranya ulama mengatakan bitad'ifil ujur 'ala tha'ah, dengan dilipat gandakan pahala atas yang taat di dalamnya, wa bitad'ifil mudri 'ala al-ma'siyah, dan dosa juga dilipat gandakan bagi yang maksiat di dalamnya. Jadi kemuliaannya masih baqiyah, masih tetap, masih ada bulan yang keempat kemuliaan tersebut. Nah, dan bulan Dzulhijjah sebagaimana maklum telah kita ketahui, alhamdulillah saudara-saudara kita ya baru berapa lama telah selesai ya dalam melaksanakan ibadah haji. Sudah mulai berdatangan pulang ke negara masing-masing, alhamdulillah.
Ya, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke negaranya masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, membawa haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena haji yang mabrur itu luar biasa. Yang disabdakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Jadi haji yang mabrur tidak ada balasan baginya melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ibadallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Alaikum bi mujalasatil ulama واستماع كلام الحكماء فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بماء المطر." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alaikum ay ilzamu." Ini alaikum adalah isim fi'il amr yang artinya lazimkanlah oleh kalian, laksanakanlah oleh kalian, bimujalasatil ulama, untuk duduk-duduk bersama para ulama. Jadi bagaimana Nabi menganjurkan kepada kita untuk kita dekat dengan mereka, para ulama kita, orang-orang saleh, tentu al-amilin, yang mengamalkan daripada ilmunya. Jangan jauh dari mereka, jangan benci apalagi kepada mereka. Itu hati-hati. Nabi bilang tuh, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, dan mendengar ucapan-ucapan ahli hikmah. Al-hukama jamak daripada hakim, orang yang bijaksana. Didefinisikan sama para ulama, siapa al-hukama? Humul ladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan lis-sunnah. Yang dikatakan al-hukama adalah mereka orang-orang yang ucapannya, yang perbuatannya sesuai dengan sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ucapannya bijak, yang bisa untuk kita meminta saran kepada mereka. Jadi kata Rasulullah, hendaklah kalian duduk-duduk bersama mereka para ulama wal hukama. Kenapa? Fa innallaha ta'ala yuhil qalbal maita. Karena sesungguhnya kata Nabi Muhammad, Allah menghidupkan hati yang mati dengan apa? Binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, dengan cahaya ilmu. Pada hakikatnya Allah menghidupkan hati yang mati dengan ilmu. Kama yuhil ardal maitata bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus, yang gersang menjadi subur, bima'il matar, dengan air hujan. Jadi begitu, butuh kita kepada mereka para ulama kita, butuh kita kepada nasihat-nasihat al-hukama, orang-orang yang bijaksana, yang ucapan, yang perbuatannya sesuai dengan sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ancaman tuh bagi mereka yang jauh dari para ulama, bahkan waliyadzubillah min dzalik, benci kepada mereka. Wah, kita benci sama orang sesama kita yang biasa aja nggak boleh, apalagi benci kepada orang-orang soleh, apalagi benci kepada para ulama. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma'ruf sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nanti akan datang kepada umatku, kata Rasulullah, yang mereka ini lari dari para ulama. Lari maksudnya apa? Nggak mau dengar lagi ucapan ulama dah, dikesampingkan, lebih mengedepankan hawa nafsunya. Wal fuqaha, dan lari dari mereka orang-orang ahli fikih, menyatakan hukum Allah seperti ini ditentang sama mereka, nggak mau menerima akan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Fayabtalihimullah bisalati baliyat,
Sebab mereka lari dari para ulama, enggak dengar, lari sama orang-orang yang ahli dalam ilmu hukum agama Allah. Allah akan mengirim bala kepada mereka, akan menimpa kepada mereka dengan bisalasi baliyat, dengan 3 bala ujian. Wah, ini berat ini. Yang pertama apa? Ulaha yarfa'ullah al-baraka min kasbihim. Yang pertama apa? Sebab mereka lari dari para ulama, enggak dengar, lari daripada al-fuqaha, orang-orang yang ahli fikih, yang paham tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Allah akan angkat keberkahan dari usaha mereka. Jadi usahanya enggak berkah. Ini yang kita cari, keberkahan. Al-ghalilul barakah, yang sedikit yang berkah itu lebih afdal bikathir minal kathir ghairil barakah, daripada yang banyak tapi tidak berkah. Keberkahan ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Harta yang berkah, maka harta tersebut digunakan oleh pelakunya, nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan, dibawa buat ketaatan, buat dia, buat keluarganya, menjadi berkah. Sebaliknya harta yang ghairu mubarak, yang gak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hujjatan alaih. Harta yang menyebabkan dia naudzubillah min dzalik, maksiat kepada Allah, dipergunakan anak-anaknya dan lain sebagainya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama nih, sebab lari dari para ulama dan fuqaha, Allah angkat keberkahan dari usaha mereka. Yang kedua, yusallitullah taala alaihim sultanan zaliman. Allah akan menjadikan buat mereka pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim, yang diangkat bersama keadaan mereka, sehingga apa? Yang menggencat keadaan mereka. Karena gak nikmat yang kita cari al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang mudah-mudahan Allah anugerahkan buat kita, buat negeri kita, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang sekarang yang kita doakan, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, memimpin dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ini yang bahaya, sebab mereka lari dari para ulama, tidak mau dengar daripada al-fuqaha. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia tanpa membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah min dzalik. Udah kita kepengen ya ditutup usia kita alal Islam wal iman, ditutup usia kita dalam keadaan Islam dan iman. Itu hakikat tamamun ni'mah yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, tamamun ni'mah al-mautu 'alal Islam. Kesempurnaan nikmat itu adalah seorang mati 'alal Islam. Karena itu diwanti-wanti sama Allah dalam Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Makanya banyak mohon kepada Allah, aminna ala dinil Islam, mudah-mudahan Allah mematikan kita ala dinil Islam. Ini bahayanya. Yang ketiga, ujian yang Allah berikan orang yang jauh dari para ulama, bahkan benci kepada mereka, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan keluar dari dunia tanpa membawa daripada keimanan. A'udzubillah min dzalik. Kemudian disebutkan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Bakar Siddiq afdhalus sahabat, sahabat yang paling afdal, bahkan khalifah yang pertama ya, yang diisyarahkan oleh Nabi SAW. Memang dengan kesepakatan mereka para sahabat mengangkat sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah yang pertama. Kenapa? Karena banyak isyarah dari Nabi SAW tentang sahabat Abu Bakar Siddiq. Di antaranya apa? Beliau yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya yang mendampingi Nabi kita Muhammad SAW ketika hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ini luar biasa. Bagaimana kisahul hijrah Rasulullah SAW ya, datang ke rumah sahabat Abu Bakar Siddiq dengan mengatakan, qad adzinallahu fil khuruj, Allah telah mengizinkan aku untuk keluar hijrah. Maka sahabat Abu Bakar mengatakan, as-suhbah ya Rasulullah,
ditemani wahai Nabi Muhammad. Maka Nabi mengatakan, "Na'am, as-suhbah ya Abu Bakar Siddiq." Ditemani wahai sahabat Abu Bakar. Ini luar biasa, menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika Rasulullah sakit keras, bahkan sakit yang ditakdir sama Allah menyebabkan kematian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat sakit yang keras, Nabi yang biasa imamin para sahabat, yang biasa menjadi imam para sahabat, maka Rasulullah memerintahkan, "Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas." Kata Nabi, perintahkan sahabat Abu Bakar jadi imam. Perintahkan sahabat Abu Bakar menjadi imam. Jadi Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, bilang, "Wahai Rasulullah, ayah saya kalau sholat nangis, suaranya nggak kedengeran, khawatir imam makmumnya kagak dengar." Tetap Nabi mengatakan, "Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas." Akhirnya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau menjadi imam para sahabat. Di pertengahan salat, ahassan nabiyyu bis-sihah. Di pertengahan salat Nabi merasa udah sehatannya. Luar biasa Rasulullah ini. Dari sakitnya udah merasa agak enakan, keluar Nabi. Keluar Rasulullah untuk salat bersama para sahabat, karena rumahnya Nabi dengan masjid Nabi berdempetan. Ya, baina mimbari wa baina baiti wa mimbari raudhun min riyadil jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi merasa enakan, keluar untuk salat bersama para sahabat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tahu merasa Nabi sudah datang, yang terakhir adab beliau sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mundur menjadi imam. Ini dalam bab fikih istikhlaf, ada pembahasan khusus boleh begitu. Ya. Akhirnya Nabi memerintahkan untuk terus jadi imam. Tapi sahabat Abu Bakar Siddiq nggak kuat. Adab beliau kepada Rasulullah nggak bisa Nabi berada di belakang dia. Tetap ia ta'akhir dan Rasulullah melanjutkan menjadi imam sallallahu alaihi wasallam. Ini istilah ulama yang mengedepankan bahwasanya al-adab, taqdimul adab khairun min surukil amr. Menjalankan adab lebih baik daripada menjalankan perintah. Kan di sini apa? Nabi memerintahkan sahabat Abu Bakar Siddiq untuk terus menjadi imam. Tapi adab beliau kepada Nabi nggak bisa. Rasulullah berada di belakang dia. Akhirnya ya ta'akhir, dia mundur. Ini pendapat yang mengedepankan bahwasanya al-adab, menjalankan adab khairun min imtisalil amr. Menjalankan adab lebih baik daripada menjalankan perintah. Wa qala ba'dhum, ada sebagian ulama yang mengedepankan enggak, bahwasanya imtisalul amr, menjalankan perintah, khairun min sulukil adab, lebih baik daripada menjalankan adab. Ada dua versi ya. Ada yang mengatakan bahwasanya imtisalul amr, menjalankan perintah, khairun min sulukil adab, lebih baik daripada menjalankan adab. Dan itu terjadi juga dengan para sahabat Nabi, di antaranya sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia. Beliau di antara manaqib, kelebihan beliau adalah pernah menjadi imam, Rasulullah menjadi makmumnya. Dan itu terjadi dalam satu peperangan ketika waktu sholat telah masuk, dan Nabi ketika itu dengan sebagian sahabat lagi sedang mencari air untuk berwudu. Sholatlah sahabat Abdurrahman bin Auf dengan para sahabat karena waktu sudah masuk. Di sini menunjukkan bagaimana para sahabat haris menjaga, menjalankan sholat fi awal waktu, di permulaan daripada waktu. Sholat sahabat Abdurrahman bin Auf dengan sebagian sahabat. Di pertengahan sholat datang Nabi Muhammad dan sahabat yang lainnya. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf ya ta'akhir, pengen mundur dia, mempersilahkan Nabi maju menjadi imam. Ditahan sama Rasulullah. Kata Rasulullah dalam maknanya, tetap tempat kamu menjadi imam. Famtasala amrahu, maka dia mematuhi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama yang mengedepankan bahwasanya imtisalul amr,
menjalankan perintah khairun min surukil adab, daripada menjalankan adab. Karena perintah Nabi untuk dia tetap menjadi imam. Dari segi adab nggak pas Rasulullah ada di belakang dia. Tapi yang tadi yang lakukan sahabat Abu Bakar Siddiq itu mengedepankan surukul adab khairun minat lisanil amr, menjalankan adab lebih baik daripada menjalankan perintah. Ada juga contoh yang lain terjadi kepada khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi SAW memerintahkan kepada beliau untuk menulis, untuk menyampaikan daripada risalah surat Nabi, untuk mengajak seorang raja dan kaumnya masuk ke dalam agama Islam. Jadi dalam surat tersebut tertulis stempel Nabi Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Disampaikanlah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai kepada raja tersebut. Ketika raja tersebut membaca surat ajakan Nabi untuk mereka masuk ke dalam agama Islam, ini raja membaca ada tulisan Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Kata ini raja, ini kalimat Rasulullah hapus, dibilang Muhammad aja, Rasulullahnya hapus. Kalau dihapus saya mau baca, dibilang. Saya pertimbangkan. Akhirnya apa? Sayyidina Ali nggak mau hapus dia. Bahkan ada perintah dari Nabi, udah Ali hapus saja kalimat Rasulullah. Biar itu raja baca dan mungkin dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Sayyidina Ali nggak mau hapus kalimat Rasulullah. Adaban sebagai adab dia kepada Nabi SAW. Gak kuat ngapus kalimat Rasulullah. Begitulah ini yang mengedepankan surukul adab, menjalankan adab khairun minat tisalil amr, dari menjalankan perintah. Dua-duanya kilahuma ala khair, dua-duanya adalah baik seperti itu. Nah, jadi kita lanjutkan tentang sahabat Abu Bakar Siddiq. Ini sahabat yang mulia. Beliau radhiyallahu taala anhu berkata dengan ucapan yang terkenal ini ya, yang buat nasihat kita bersama-sama. Dia mengatakan, man dakhala al-qabra bila zadin, siapa orang yang masuk ke dalam kuburan tanpa membawa perbekalan, mati. Nah, artinya apa? Mati tanpa membawa bekal. Bekalnya apa sih? Nasi timbel bekalnya? Bukan. Bekalnya amal saleh. Jadi siapa orang yang masuk ke dalam kuburan tanpa membawa perbekalan, faka'annama rakibal bahra bila safinah, maka seakan-akan dia menyeberangi lautan tanpa dengan perahu. Kira-kira ada yang bisa orang menyeberang lautan tanpa dengan perahu? Gak ada yang mampu. Sejago-jagonya orang berenang, mau juara dunia hat-trick 3 kali, ya tetap nggak bakal mampu menyeberangi lautan dengan berenang. Luas, luar biasa. Artinya apa? Fayaghraq gharakan la khalasalahu, maka akan tenggelam dan nggak bakal selamat. Ini penting ya, bahwasanya tidak sadar semuanya kita yang ada di sini ya, bahwasanya suatu saat al-maut akan datang kepada kita. Suatu saat kematian bakal datang kepada kita. Wallahu a'lam kapan datangnya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, itu pasti sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa insyaallah seorang pun gak ada yang ragu akan demikian. Sesuatu yang pasti, yang kedatangan akan pasti kepada kita. Yang waktunya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun terus kita berharap minta kepada Allah panjang umur, sehat wal afiyah, dalam keadaan taat kepada Allah, kepada Rasul, meninggal ala husnil khatimah, itu harapan kita semuanya. Artinya apa? Kita yakin bahwasanya suatu saat yang namanya kematian bakal datang kepada kita. Oleh karena itu persiapkan diri kita. Sebagaimana pesan daripada sahabat Abu Bakar Siddiq, orang yang masuk dalam kuburan, yang meninggal dunia tanpa membawa bekal, diibaratkan orang yang nyeberangi lautan kagak pakai perahu, dibilang.
Artinya apa? Bakal tenggelam dan kagak bakal selamat. Apa bekal kita? Bi'amal saleh, dengan mengerjakan amal saleh. Perhatiin sholat kita sebaik-baiknya. Gak cukup hanya diri kita, perhatikan anak istri kita. Itu penting. Ku anfusakum wa ahlikum. Ya, sholat kita benarkan dengan sebaik-baik sesuai dengan tuntunan dari arkanus sholat, rukun-rukun sholatnya, dari syarat-syarat wajibnya sholat. Ada dibahas dalam kutubul fikih. Ada yang namanya syarat-syarat wajibnya sholat. Wajib dilaksanakan syarat-syarat wajibnya sholat, seperti sautul aurah, menutup aurat, at-taharah anil hadas, suci dari hadas kecil maupun besar. Kemudian adalah at-taharah anil najasah fi thawb wal badan wal makan, suci dari najasah yang tidak dimaafkan di bajunya dia, di badannya dia, di tempat sholatnya dia. Istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat, itu syarat-syarat wajibnya sholat. Ada juga rukun-rukunnya sholat wajib juga. Sering kita dengar ya, syarat dan rukun, betul? Apa sih perbedaan antara syarat sama rukun itu? Ini syarat wajib dan rukun sama-sama wajib dilaksanakan. Oh, kita berbicara dalam bab apa saja, ada syarat wajib, ada rukunnya. Gampangnya begini, semuanya ini baik syarat maupun rukun wajib dilaksanakan. Cuma perbedaannya apa? Gampangnya ulama mengatakan, kalau syarat itu sesuatu kewajiban yang berada di luar rangkaian itu sholat. Kewajiban cuma berada di luar rangkaian itu sholat, itu ibadah. Sholat contohnya ibadah. Kalau rukun, dalam hal ini kita berbicara sholat misalnya, gampangnya apa? Adalah rangkaian yang berada di dalam itu ibadah. Karena rukun secara definisi apa sih? Bahwasanya rukun itu adalah juz'un minal mahiyya la tatahaqqaqu illa bih. Jadi satu bagian dari kebersamaan, yang mana kebersamaan itu tidak tercipta kecuali dengan bagian-bagian tersebut. Kita ambil contoh misalnya, di antara salah satu rukun sholat, salah satu rukun sholat di antaranya apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram, qaulu Allahu akbar. Nah, ajib, namanya takbiratul ihram. Ihram apa sih? Ahrama yuhrimu ihraman. Takbir yang mengharamkan. Kenapa namanya takbiratul ihram? Ulama mengatakan li'annaha tuharrimu ma kana halalan qablaha. Dinamakan takbiratul ihram karena itu takbir mengharamkan sesuatu yang halal sebelumnya. Sebelum kita masuk ke dalam salat, sebelum takbiratul ihram, kira-kira masih boleh makan enggak? Masih boleh makan enggak? Boleh. Masih boleh minum, masih boleh bicara, ngobrol segala macam, boleh. Tapi itu udah masuk Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Tuharrim ma kana halalan qablaha, mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal. Oh, udah masuk, udah nggak boleh ngomong lagi, udah nggak boleh makan minum lagi. Itu udah Allahu Akbar masuk. Sholat wajib, ngomong sama teman sengaja, yang pertama sholatnya batal, yang kedua dosa. Kenapa dosa? Tala'ub biddin, mempermainkan syariat. Itu sudah masuk dalam sholat Allahu Akbar, sengaja makan, sengaja minum, sengaja sadar. Yang pertama sholatnya batal, yang kedua fa'alaihil itsm, mendapatkan dosa. Kenapa? Tala'ub biddin, dianggap mempermainkan agama. Nggak boleh. Itu kalau sholat wajib ya. Kalau sholat sunnah kita putus, hukumnya boleh aja. Tapi kalau memutusnya tanpa ada udzur, hukumnya makruh. Tapi kalau memutusnya ada udzur, maka hukumnya nggak makruh dikatakan. Bahkan bisa menjadi wajib untuk kita putus sholat sunnah kita. Kapan tuh? Apabila orang tua kita memanggil kita. Karena ijabatul walid, memenuhi panggilan orang tua, hukumnya adalah wajib. Maka perkara yang wajib muqaddam. Tapi kalau antara fardu dan fardu, lagi sholat fardu,
Wah, orang tua kita manggil misalnya, nggak boleh diputus, wajib dikelarkan sholat fardunya. Ya dipersingkat sama dia, salat segera datangi orang tua kita. Langsung kita bilang maaf tadi lagi sholat begitu. Ya. Tapi kalau sholat sunnah, tinggalkan sholatnya, langsung menuju orang tua kita. Ya. Nanti dianjurkan untuk kembali melaksanakan itu sholat. Dari ulang lagi. Nah. Jadi begitu penting tuh bagi kita. Nah itu perbedaan antara syarat dengan rukun. Kita kembali, kita ambil contoh. Tadi rukun ini suatu kewajiban, cuma berada di luar rangkaian itu ibadah. Kita ambil contoh, rangkaian ibadahnya adalah sholat. Ini sholat contoh aja. Mau wudhu, mau sholat, mau zakat dan lain sebagainya. Sholat. Di antara syarat sahnya sholat adalah suci dari dua hadas. Yang mana suci dari dua hadas berada di luar rangkaian ibadah salat. Yang termasuk rangkaian. Cuma diwajibkan orang yang masuk dalam salat mesti sudah dalam keadaan mutatahhir, suci dari hadas. Rukun adalah rangkaian itu ibadah sendiri. Nah, tadi contoh apa? Salah satu rukun salat takbiratul ihram. Atau berdiri bagi yang mampu, wajib berdiri. Ya, bagi yang atau sujud atau ruku, itu diantara arkanus shalah, rukun-rukun salat. Yang mana rukun itu masuk ke dalam rangkaian itu ibadah dan wajib juga dilaksanakan. Apabila salah satu rukun salat tidak terlaksana, lam tasihha shalatu, maka salatnya tidak sah. Jadi antara syarat dan rukun adalah kewajiban. Nah, kita kembali kepada ucapan sahabat Abu Bakar Siddiq. Jadi siapa orang yang masuk ke dalam kuburan tanpa membawa bekal dari amal saleh, maka seakan-akan seperti seorang yang menyeberangi lautan tanpa dengan perahu. Artinya apa? Dia bakal tenggelam, nggak bakal selamat. Nah ini kita pikirkan bahwasanya kita bakal meninggal dunia, berbanyak daripada bekal amal soleh. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis sahih juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, ya kitab beliau banyak sekali, ya diantaranya kitab hadis Imam Nawawi itu, ya. Arba'in Nawawiyah juga ada disebutkan. Enggak, selain itu, apa lagi itu? Banyak sekali yang kita baca juga. Di antaranya hadis Nabi SAW, ini hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Yatsba'ul mayyit salasun," kata Nabi. Ntar kalau ada orang yang meninggal dunia, itu yang bakal ikut mayit 3, kata Nabi. Yang bakal nganterin mayit ke dalam kuburan 3. Dalam kitab Riyadhus Shalihin. Siapa tuh yang ikutin mayit yang 3? Ahlu, keluarganya. Wa malu, hartanya ikut nganterin. Wa amalu, dan amalnya ikut. Jadi kata Rasulullah, apabila ada orang meninggal dunia, nanti ikut nganterin mayit ke kuburan 3. Yang nganterin kita tertiga, kata Nabi. Siapa? Harta kita ikut nganterin kita, keluarga kita nganterin kita, sama amal kita. Kemudian fayarji'u tsani wa yabqa wahid. Yang 2 pulang, kata Nabi. Yang 1 tetap sama kita. Siapa yang 2 yang pulang? Malu ahlu wa mahlu, keluarganya pulang. Keluarga kita habis nganterin kita, ya di kuburan udah selesai, tanahnya diinjek-injek kemana kita, dibelet ya, jangan nongol lagi loh, jangan nongol lagi, begitu ya. Ya, sampai selesai, udah kelar, ngapain? Ulang, betul. Bini kita yang paling kita cintai mungkin di dunia, mau ada bini yang cinta ikut ke kuburan, sama suami yang cinta sama bini mau ikut ke kuburannya, nggak mau. Lakinya besok kawin lagi, kan begitu. Lebih ini juga idahnya kelar, kawin lagi bisa. Begitu. Ya, pulang keluarga kita.
Sama harta kita juga Bu, mobil kita yang nganterin kita, motor kita yang nganterin kita. Selesai kita dikubur, dibawa pulang mana kita? Bayar buat ngojek besok motornya, ya dan lain sebagainya. Wa yabqa wahid kata Nabi, satu yang tetap yang bersama mayit, yang nemenin kita, amalu adalah amal kita. Jadi kita perhatikan, penting ini hadis luar biasa, nasihat buat kita bahwasanya dunia ini yang kita punya nggak bakal kita bawa. Makanya alhamdulillah yang memiliki dunia manfaatkan sebaik-baiknya untuk apa? Memberikan daripada kebaikan dengan kelebihan yang Allah berikan. Perhatikan al-fuqara wal masakin, bantu hal-hal yang baik seperti masjid, tempat ibadah dan lain sebagainya. Itu amal jariah luar biasa. Karpet yang kita kasih ya, ini amal jariah yang luar biasa. Terus selama masih dimanfaatkan, ngalir pahala buat dia. Walaupun lagi tidur di rumah tuh, orang manfaatkan karpet yang dia hadiahkan, yang dia wakafkan dan lain sebagainya, itu mengalir luar biasa. Oleh karena itu, maka penting nasihat daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, persiapkan diri kita sebelum kematian menjemput, karena al-maut ya'ti baghtah, kematian akan datang secara tiba-tiba. Lu kagak ngomong lagi sama kita, betul? Nggak ngomong datang Israel besok lu mau mati ya, agak. Nah kalau begitu enak. Ya, kita bukan Nabi, kita Muhammad. Beda dengan Rasulullah. Jibril Israel datang kepadanya, Nabi katakan, "Ji'tani dha'iran am ghabidah." Kata Rasulullah, "Wahai Israel, kamu datang kepada saya mau ziarah tapi nyabut nyawa." Maka dijawab sama Israel, "Ji'tuka ghabidan zairan wa ghabidan in syi'ta." Saya datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad untuk berziarah sekaligus mencabut nyawa. In syi'ta, ada kalimatnya, kalau kamu berkehendak. Itu perintah Allah. Apa jawaban Nabi kita Muhammad? Bagaimana dengan Allah? Allah yuqri'uka salam, mengucapkan salam kepadamu. Maka Nabi mengatakan ar-rafiqil a'la, perjumpaan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ada Israel ngomong gitu sama kita, kalau lagi senderan dibentot kita, lagi rebahan kegawangan dia, naudzubillah min, ya tetap kita mohon kepada Allah panjang umur, sehat walafiat dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Allah matikan kita mati ala husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa min kulli niyatin salihah wa nawayna kama nawa aslafuna as-salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والأخوال وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي. أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قصي صحبه والحمد للإله في البدء والتناحي وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.